Cuma untuk effort usaha untuk menghasilkan buah yang berkualitas itu agak susah. Atau mau bersusah-susah dulu di awal pembungaan, tapi nanti hasilnya lebih enak. Lah, ya tergantung pilihan kita juga sih. Makanya sebenarnya kesehatan pohon adalah yang paling penting, Pak. Jadi untuk membungakan pohon itu kita tidak bisa parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimana saja berada. Selamat berjumpa lagi dengan Bangkit Tani Mandiri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkunjung ke kebun Mas Tabah di desa Tegalombo, Kecamatan Tersono ya, Kecamatan Tersono ya, Kabupaten Batang ya. Ini masternya treatment ya, ini Mas Tabah ini ya. Ya, ini masternya treatment ya. Bagaimana treatment bunga itu dari awal itu sudah paham daun yang mana yang harus dibungakan, terus pohonnya mana yang harus dibungakan. Nah, dan juga ini ekstrim ini pruningnya ya. Ya, karena ini menghasilkan yang sangat optimal sekali ya. Ini saya langsung mau tanya Mas Tabah. Nah, ini awal untuk perbungaan itu gimana, Mas? Untuk dibungakan itu bagaimana caranya, terus apanya, maksudnya dari awal itu gimana, apa termasuk bulan, cuaca, hujan dan sebagainya gimana, Mas? Jadi sebenarnya pekebun itu punya opsi untuk membungakan, kalau khususnya di Jawa, Pak ya. Iya. Pertama, dia mau panen di bulan ada musim hujan, Iya. yang notabene nanti hasilnya kurang maksimal, dan itu nanti bisa dibungakan di bulan Agustus September tanpa perlakuan khusus, atau nanti mau dibungakan maju sedikit, istilahnya nanti bisa panen di bulan November Oktober. Nah, itu cuma nanti ada treatment khusus yang nanti mana di bulan Mei atau Juni harus muncul bunga. Seperti itu, Pak. Jadi nanti tergantung kita maunya seperti apa. Kalau memang mau mengikuti alam, ya berarti nanti notabene panennya di bulan Januari Februari atau paling cepat Desember, dan itu nanti hasilnya kurang. Ya pasti ada hasilnya, cuma untuk effort usaha untuk menghasilkan buah yang berkualitas itu agak susah. Atau mau bersusah-susah dulu di awal pembungaan, tapi nanti hasilnya lebih enak. Lah, ya tergantung pilihan kita juga sih. Makanya sebenarnya kesehatan pohon adalah yang paling penting, Pak. Jadi untuk membungakan pohon itu kita tidak bisa parsial, bahwa ketika teman-teman sudah melihat pohonnya udah pada berbunga, terus kita serta-merta, wah mau ikut membungakan nih biar pohon saya berbunga, itu bagaimana? Itu kalau menurut saya mboten saged. Dalam arti tidak bisa itu karena kita lihat kondisi pohon. Kalau memang kondisi pohonnya kurang sehat, kita paksa untuk berbunga pun presentasi hasil untuk bunga itu kurang bagus. Atau ketika jadi bunga nanti panennya juga kurang bagus. Makanya tidak bisa parsial, harus diprogram 1 tahun sebelumnya. Oh, jadi tidak serta-merta, oh ini harus musimnya bunga terus di treatment gitu. Boten. Nah, kita sebenarnya tahu bahwa saatnya bunga itu di bulan apa. Kita kan semua pekebun tahu bahwa durian itu butuh panas maksimal 2-4 minggu untuk menghasilkan bunga. Nah, ngejar di panasnya itu kita harus persiapkan nutrisi sebaik mungkin, Pak. Nah, yang pertama sebenarnya sih ada 2, Pak. Pohon yang baru mau dibungakan atau pohon yang sudah berbuah tahun kemarin. Nah, ini kan beda. Kalau yang pohon sudah pernah dibungakan sih kita hanya menyehatkan saja pohon itu. Habis panen kita kasih nutrisi, kemudian pohon sehat. Tahun berikutnya kita bisa untuk mempersiapkan pembungaan. Cuma yang agak repot itu pohon yang mau dibungakan. 1 tahun sebelumnya kita harus pembentukan tajuk, Pak. Oh, berarti tidak langsung, oh ini musim bunga, berarti persiapannya setahun sebelumnya ya? Iya, harus tahun sebelumnya. Nah, kira-kira persiapan setahun sebelumnya itu apa saja kira-kira yang untuk butuh nutrisi untuk bunga awal itu? Ya, kalau nutrisi sebenarnya untuk menyehatkan pohon aja, Pak. Menyehatkan pohon itu ciri-cirinya ada di daun. Ketika daunnya sehat, hijau, mengkilat, itu sudah siap untuk dibungakan. Lah, yang paling repot adalah ketika habis panen, kebanyakan pohon kan daunnya rontok, Pak. Iya, benar. Lah,
Karena apa, Ronto? Karena nutrisi yang ada di sekitar pohon itu sudah tersedot semua untuk menghasilkan buah tadi. Makanya kita perlu mengembalikan nutrisi yang ada di pohon tersebut. Oh, berarti ya karena sudah terserap oleh buah itu ya. Kalau saya sih biasanya pakai pertama ketika habis panen, kita netralkan tanahnya dulu pakai dolomit. Ya. Habis sudah netral, kita masukkan ke bahan organik, Pak. Bahan organik mungkin bisa teman-teman pakai kotoran hewan yang sudah terfermentasi, atau kalau sekarang sih saya pakainya rumput-rumputan aja dari sekitar. Oh, rumput langsung dimasukin langsung ke sekitar sini. langsung dimasukin, kemudian diguyur sama bakteri dekomposer. Oh, ya kayak gini, seperti ini, gini ya. Yeah. Oh, ini ya, ini Nah, sampah-sampah ini itu. masuk muter Yeah. nih berarti ini. Ini sudah digali. Kenapa saya memilih hal seperti itu? Karena ketika pakai kohe fermentasi, saya angkutnya yang mahal, Pak, biaya angkutnya, Pak. Benar. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu fermentasi itu benar-benar matang atau tidak. Kalau memang tidak matang, maka akan mengandung bakteri patogen yang akan mengakibatkan kadangkala akar itu busuk, Pak. Busuk akar malah akan menjadikan penyakit. Maka yang paling aman sebenarnya ya pakai yang ada di sekitar aja lah. Kompos-kompos ini Iya. ya, berarti sampah-sampah organik gitu ya, berarti yang itu sampah ya. organik itu. Habis itu kemudian kita masukkan ke pupuk kimia. Ya, kita bisa pakai penyehatan pohon untuk vegetatif lagi katakanlah. Oh. Pakai 15-9-20 bisa, atau NPK 16-16 bisa, NPK 15-15 bisa. Plus kalsium sama boron. Oh, Perbandingannya. waktu vegetatif juga dikasih kalsium sama boron juga. Iya. Perbandingannya 1:3. Jadi untuk 3 pupuk utama, Iya. satunya untuk yang tadi pupuk makro sekunder tadi, kalsium sama boron. Tujuannya kalsium itu untuk menjaga agar ketika muncul tunas baru, dia tunasnya itu tidak gampang layu, Pak. Nah, kemudian boronnya untuk biar mempercepat si unsur hara tadi itu naik ke atas. Nah, itu kapan diberikan itu pupuk-pupuk itu? Pupuk itu diberikan setelah sesaat, paling tidak 2 minggu setelah kita menambahkan bahan organik. Oh, 2 minggu setelah penambahan bahan organik. Gitu Yeay. Setelah bahan organik, kemudian habis itu sudah muncul tunas daun pertama. Tunas daun pertama tua, kita nabung P, Pak. P tinggi. Oh, Kita kasih P tinggi. Itu bisa pakai fosfat yang 24, 36, TSP lah istilahnya. Iya. Tunggal aja. P itu berarti fosfat ya, bukan Iya, potasium, fosfat. bukan yang Iya. fosfat ya, potasium kalium ya. Ya, kalau potasium kalium itu fosfat. Fosfat. P2O5. Itu ditebar aja, ya paling enggak kalau pohon segini, ukuran segini ya 2 kilo, Pak. 2 kilo ya, Iya. umuran sekitar Ini 8 tahun. 8 tahunan ya, 2 Iya. kilo ini ya. Berarti 2 kilo. tabur melingkar aja ya. Ditabur Di luar tajuk atau di bawah tajuk atau di bawah tajuk, di bawah tajuk berarti sekitar 1 meter dari batang utama. oh 1 meter kira-kira ya. Iya. Jadi tabur ini 1 meter. Iya, sampai luar 1 tajuk. meter sampai luar tajuk berarti Iya. 1 meter terus luar tajuknya berarti itu Ya, ya. ditebar aja, Pak. Ditebar itu ya. Iya. Ditebar aja, itu tujuannya agar nanti P itu bisa akan terserap oleh tanaman, kemudian disimpan di cabang-cabang ini, biar jadi nanti cadangan untuk pembungaan, Pak. Jadi kan fungsi P memang untuk memunculkan bunga. Nah, itu. Kemudian sesudah itu nanti muncul tunas daun kedua. Iya. Dan tunas daun kedua itu tua, maka itu saatnya kita masuk ke MKP. Berarti pupuk generatif udah ya. Itu kan tadi kita prageneratifnya. Iya, berarti prageneratif terus baru generatifnya. Gitu ya. Nah, generatifnya itu nanti pakai MKP sama boron. Nah, MKP itu bagusnya gimana? Apa atas bawah? Berarti dikocor ya disemprot. Kalau Bagusnya? saya iya, dua-duanya, Oh, Pak. Jadi disemprot. dikocor dulu, tapi kita harus estimasinya gini, Pak. Harus melihat 2 faktor. Satu, cuaca. Cuaca itu tidak mau hujan, katakanlah, wah nanti ke depan 2 minggu panas nih. Itu bisa dikocor. Kemudian yang kedua adalah tunas daun harus minimal 2, Pak. Minimal daun baru itu 2 kali tumbuh habis sesudah panen. Karena daun ini sangat penting untuk memasak makanan. Kalau daun 2 itu maksudnya berarti sudah pecah daun atau sudah tua daunnya maksudnya? sudah tua, Sudah tua 80% daun 80% tua itu. ditunas di
daun yang kedua. Di daun kedua berarti ya. Nggih. Setelah itu kan vegetatif itu tumbuh tunas, nah terus tua muncul lagi ya. Nggih, muncul ya. lagi lah. Daun kedua ini ketika 80% kita masukkan ke MKP. Oh, baru masuk generatif MKP itu ya. Nggih, baru masuk generatif. Nah ini yang paling penting Pak, harus minimal 2, syukur-syukur 3. Soalnya kalau 1, umur daun kan kita tahu 4-5 bulan rontok. Iya. Nah sedangkan apa dari muncul bunga sampai berbuah kan 5 bulan rata-rata. Lah nanti ditakutkan kalau hanya 1 daun sesudah panen itu yang muncul, maka sebelum panen ini daun yang pertama muncul itu nanti akan rontok Pak. Jadi ketika mau panen malah nggak ada daunnya. Banyak gitu. Jadinya otomatis kematangan buahnya kurang sempurna itu ya. Seperti itu. Jadi dua itu ya, minimal dua daun. Dua daun. Iya. Kemudian MKP sama boron tadi dikocorkan aja kalau pohon segini 1,5 kg sampai 2 kilo. Dikocor ya? Iya, sampai boronnya nanti 10%-nya Pak. Boronnya dicampur sekalian? Dicampur sekalian. Kemudian berapa kali itu? 1 kali aja ya. Oh 1 kali cukup 1 kali ya? Cukup 1 kali aja. Tapi melihat kondisi cuaca dulu gitu ya? Iya. Jadi kira-kira 2 minggu ke depan panas apa tidak gitu ya? Iya, soalnya kalau memang nanti hujan berturut-turut maka akan memunculkan tunas baru lagi. Nah itu gimana untuk atasi begitu saya kocor kena hujan lagi, apa diulang lagi atau bagaimana itu? Kita lihat kondisi pohon Pak. Kalau memang tunas baru dan tidak ada tanda-tanda untuk ada mata ketam, maka dikocor lagi ketika musim benar-benar panas Pak. Atau ketika tanahnya sudah mulai retak. Mata ketam itu kayak apa Mas? Mata ketam itu gimana ya? Yang paling banyak mana Pak? Mata ketam itu kayak mata yuyu Pak. Ini Pak. Oh iya ini. Seperti ini. Nah itu mata ketam ini mata itu ketam itu ini. Ya. Nah ini akan berubah menjadi tunas daun ketika muncul hujan. Padahal itu mau keluar bunga ya? Akan berubah menjadi daun ketika hujan. Nah, akan berubah seperti ini Pak. Nah ini yang lain sudah mulai muncul bunga nih, bakal bunga. Nah kalau ini berarti sudah dari pupuk generatif itu aplikasinya kapan ini sudah muncul kayak ini? Ini pupuk generatif sebenarnya pertama saya aplikasikan di bulan Juni Pak. Bulan Juni ya? Bulan Juni, ternyata bulan Juli itu hujan kencang-kencangnya. Makanya saya ulangi lagi di awal Agustus kemarin. Awal Agustus ini ya? Ya saya ulangi kocor MKP lagi. Awal Agustus berarti sekitar 3 minggu ya? 3 minggu yang lalu. Nah terus ini setelah muncul seperti ini, orang kan kadang suka bilang, lu Mas supaya jangan rontok gimana? Supaya jangan rontok gimana? Pengennya bunga seperti ini jadi semuanya, itu gimana itu? Ya, kalau mau nggak rontok itu kan sebenarnya dari perlakuan awal tadi saya yang bilang Pak. Pohon sehat, nutrisi cukup, insya Allah kalau nggak diapa-apain nggak bakalan rontok. Jadi intinya dari awal pemberian awal itu ya, dari awal. Bukan wah ini supaya jangan rontok baru kita kesalahan. Kalau memang kondisi pohon, maksudnya kalau memang terlewat kemarin dan pohon itu kayak nggak sehat, bisa langsung aplikasi, tapi paling hanya bertahan, maksudnya hanya bisa kena 20-30%-an aja. Ini Mas Sabah ini kadang ada bunga, ini ada muncul kayak gini itu gimana ini? Nah ini kan akibat karena hujan Pak. Jadi ketika musim benar-benar kering, kemudian akan muncul tunas yang mata ketam seperti ini tadi. Lah itu nanti akan turun hujan dalam intensitas tinggi. Itu 2 hari pun akan bisa berubah menjadi tunas seperti ini. Karena apa? Karena ada kelebihan N yang ada di dalam pohon. Kita tidak bisa menghilangi N itu. Kenapa? Karena N itu juga untuk mempertahankan pertumbuhan daun agar terlihat sehat. Nah, salah satu caranya adalah yaitu timing itu tadi Pak. Kalau ini ya alhamdulillah ketika sudah lebih banyak menjadi bunga daripada tunasnya, ya udah nggak usah dipikirkan Pak, tinggal dicabut aja. Yang penting bunganya ini masih banyak dan masih sehat. Gitu. Nah, terus ini ada yang nanya lagi Mas, ini kan bunga ke sana, orang kadang bilang suka ini yang paling bagus katanya, sana kurang lah, sebaiknya yang paling bagus untuk dibuahkan itu yang mana? Kalau menurut pengalaman saya, yang paling bagus untuk menjadi buah itu sebenarnya pertama tergantung dari bentuk buah.
Bentuk buah itu kan tergantung dari polinasinya, Pak. Bisa polinasi sempurna dengan hasil yang sempurna. Iya. Kemudian saat pengisian buah kita tidak kekurangan air dan pupuk, maka akan ngisi sempurna. Yang ketiga adalah, ini hanya feeling saja, Pak. Iya. Mungkin beda dengan orang lain. Iya. Malah saya lebih baik mempertahankan yang di antara 30 cm dari batang utama sampai sini atau 40 cm di sini, Pak. Jadi nanti yang saya pertahankan ini, Pak. Yang akan Ini. pertahankan ini, Pak. Sini, mulai dari sini, sini, kemudian sampai sini. Udah. Dengan posisi cabang segini paling saya mempertahankan 2 sampai 3. 2 sampai 3 buah Oke, butiran 2 gitu ya? sampai 3 buah saja. Oh, oke sahabat tani. Jadi untuk bunga yang seperti ini, jadi ini yang dipertahankan adalah 30 cm dari pangkal batang. Jadi 30 cm dari pangkal batang, berarti ini. Nah, buah satu cabang ini maksimal 3. 3. Oke. Ya, nanti jadi menjadi buah sempurna. Nah, terus bunga-bunganya di ujung ini yang jelas lebih baik dibuang ya Mas ya. Oke. Dibuang. Biar nggak terbagi nutrisinya, biar fokus di sini. Oke, iya. Kemudian ini, nah ini kan sudah bunga, sudah Iya. inilah. Untuk memacu otomatis buah menjadi sempurna, buah menjadi besar. Apakah perlu ada treatment pupuk lagi? Nah, itu kan masuk ke fase generatif, Pak, namanya, Pak. Fase generatif untuk mempertahankan istilahnya bunga tidak rontok lah, katakanlah. Itu saya pakai kalsium sama boron, Pak. Kalsium. Pakai spray. Kalsiumnya pakai apa itu? Kalsium apa? Saya biasanya pakai CaO yang jenisnya CaO, larut terhadap air. CaO gitu Ya, ya? CaO. Itu bisa belilah. Kalau saya pakainya CaEDTA, kalsium EDTA yang nanti bisa dicampur dengan apa saja karena sudah EDTA. Itu nanti dispray di daun saja, nggak usah di Oh, nyepraynya di daun ya, Nggih. bukan di bunganya ya? bukan di bunganya karena kan stomata di daun, Di Pak. daun. Oke. Nggih, yang masak makanan kan daun. Iya. Di daun itu cukup sekitar nanti sampai pentil bunga ini mau mekar, Pak. Sampai mau mekar itu ya? Nggih. Berarti berapa kali itu? Sekiranya kalau ini sampai mau mekar kan 2 bulan. 2 bulan ya? Paling ya minimal 3 kali, 3 sampai 4 kali, Pak. 3 kali spray ya? Nggih, 3 sampai 4 kali spray. Oke, berarti 8 minggu ya. Nggih. Berarti 2 minggu sekali ya atau 10? 2 minggu sekali. 2 minggu Seminggunya kan insektisida Iya, dan oh fungisida untuk mencegah Oh, lalat. fungisida yang sudah tetap perlu. Nggih. Nah, untuk insektisida fungisida itu berarti kan ke bunganya. Ke bunga, tapi jangan terlalu kenceng, Pak. Kencang. Oh, Nggih. sedang aja berarti Iya, ya. ngabut aja aja. ya. Nggih. Ngabut untuk itunya ya. Betul. Nah, Begitu itu kan berarti 4 kali ya. Terus setelah menjadi buah menjadi sekepal ini Itu kan nanti mekar, Pak. ya. Tujuannya di CA sama boron itu kan CA itu untuk mempertebal dinding sel. Sebenarnya Iya. bukan mencegah rontok, tapi Iya. mempertebal dinding sel. Kemudian boronnya itu nanti biar bunga mekar itu wangi, Pak. Oh, Jadi nanti banyak penyerbuk yang datang. iya. Kemudian setelah bunga mekar, tetap ketika Nah, habis bunga ini mekar, Mm-mm. seukuran jarum. Iya. Bentuk jarum itu saya main ke giberelin sama asam amino, Pak. Hmm. Cukup 2 kali saja untuk Spray juga daun ya. spray. Spray daun ya. Oke, tujuannya logika saya ketika pohon ini mengeluarkan bunga kayak orang habis melahirkan, Pak. Butuh vitamin. Butuh vitamin ya. Nggih, vitaminnya giberelin sama asam amino. Asam amino itu ya. Giberelin kenapa diberikan untuk membuka efek dari MKP atau paklo yang kita gunakan karena kita tidak menggunakan di P-nya lagi. Oh iya, banyak karena. Nggih, cuma kelemahannya maka dia akan kadang tidak akan menyusul bunganya, Pak. Paling hanya maksimal 2 kali lah bunga akan muncul. Nah itu, tapi kelebihannya pohon sehat kayak gitu. Monggo terserah kan yang milih yang Iya. pekebun saja. Kalau saya cukup 2 kali susulan aja. Iya. Berarti sekali susulan. Kalau kalsium EDTA itu pakainya 3 gram per liter. 3 gram per liter ini. Ya. Iya, kalau kalsium yang CaO biasa pakainya 5 gram per liter. Oke. Kalau boronnya 2 gram per liter. 2 gram per liter boronnya Iya. itu. Itu. Kemudian muncul bunga mekar, jadi jarum, semprot giberelin sama asam amino tadi. Iya. Kemudian nanti masuk ke pupuk tanah lagi, namanya pupuk tanah. Iya. Itu ketika
salon buah durinya itu sebesar bola pingpong. Bola pingpong itu ya. Iya. Nah, itu berarti yang bawah yang dikasih. Iya, yang bawah. Itu pengisian buah namanya, Pak. Pakai apa itu? Itu pakai 15 9 20. 15 9 20 atau Atau gampangnya gini, kalau saya nggak mau nyebut merek, N-nya moderat, iya. P-nya sedikit, K-nya tinggi. Oh, iya iya Ya, iya. saya pakainya itu N-nya 2, P-nya Ini 1, K-nya 4. Empat. Nah, gitu perbandingannya kalau mau ngeramu sendiri. Iya. Kemudian nanti di atasnya tetap pakai Mag S, Oh, iya, Mak S. magnesium, Iya, Mak. sama K2SO4. Kali nitra. Kali nitra itu KKNO3, Pak. Itu digunakan kalau saya ketika fase vegetatif untuk memperbesar daun, memperlebar daun, sama untuk hijau daun, Pak. Itu nanti KNO3 ditambah Mag S. Yang itu ya. Yes. Yang jelas ini berarti untuk fase-fase sudah kreatif atau muncul bunga itu yang jelas asupan N-nya itu harus dikurangi. Harus itu ya? dikurangi, sangat Sangat dikurangi. dikurangi itu ya. Yes. Tapi jangan sampai sebelum fase generatif ini muncul kita kekurangan N. Oh, Nah, gitu ya. makanya kita harus N-nya mempertahankan. juga perlu, tapi ya jangan ditambah gitu ya. Yes. Ditambah malah akhirnya muncul Tunas baru. gitu ya. Yes. Oke iya. Nah terus untuk pupuk ininya tadi, pupuk dasarnya tuh kan ada yang suka ini ada buah pupuk protein biasanya pakai menggunakan kohe kambing atau kohe ayam, itu gimana itu? Kalau saya sekarang menyarankan lebih baik pakai rumput-rumputan atau daun-daunan hasil pruning atau jerami padi untuk pupuk organiknya, Pak. Nanti ditaruh aja di tanaman ini, kemudian diguyur pakai dekomposer bakteri saja. Oke. Iya, ini sahabat tani ya. Jadi ini memang kita kembali ke ketahanan pohon biar tahan lama, atau bukan ketahanan pohon ya, berarti ya otomatis memperbaiki struktur tanah dan sebagainya. Ya, jadi mungkin dengan pupuk kandang kan biayanya tinggi ya, terlalu tinggi dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan sampah-sampah organik yang ada di sekitar, kita di cropping, kita tutup. Ya, setebal-tebalnya juga ada masalah ya. Setebal-tebalnya kayak ya bisa jerami, bisa ketebok, bisa daun pisang atau daun-daun pruning pohon ini, hasil pruning. Itu jangan dibuang atau sama sekali dibakar, jangan ya. Iya, jangan sampai dibakar. Jadi kita manfaatkan yang ada. Baik, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Iya, Mas Tabah, apa pesannya untuk para teman-teman pekebun durian? Untuk berkebun durian itu bagaimana? Untuk teman-teman yang sekarang lagi mengebunkan durian, kalau menurut saya ya rawat baik mungkin, kasih nutrisi sesuai dengan fase pohon, baik itu vegetatif ya dikasih fase vegetatif, generatif ya dikasih pupuk atau nutrisi untuk generatif, kemudian hindari serangan hama. Jangan kuratif kalau bisa, preventif aja, pencegahan. Banyak insektisida, fungisida untuk mencegah penyakit-penyakit di pohon durian. Kemudian ya pokoknya tetap semangat saja untuk merawat. Kalau kita kasih nutrisi yang baik, perawatan yang baik, insya Allah nanti akan memberikan hasil yang baik saja. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Amin. para pekebun dan petani durian khususnya di Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih Mas Tabah. Ya.